Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum mukminin dan mukminat dimanapun berada, wabil khusus Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang saya hormati. Berbahagia sekali pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan penuh pengharapan, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kita akan kembali ke suci. Dan terkait dengan bulan yang mulia ini, saudara-saudara semuanya, para ulama hakikat mengibaratkan hidup ini seperti perjalanan kembali ke kampung halaman. Manusia itu adalah penduduk asli surga. Karena sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam waktu itu, kemudian ditransmigrasikan ke dunia. Dan Allah menjanjikan bahwa kelak kita juga akan kembali pulang kampung ke surganya. Dan inilah hidup. Dalam perjalanan tentunya ada yang menggunakan jalur air, ada yang menggunakan jalur darat, dan juga ada yang menggunakan jalur udara. Di darat pun ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, mobil, kereta api, ya, dan ada juga yang naik pesawat terbang. Tentunya bagaimana kita akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke kampung halaman kita, itu adalah soal pilihan kita. Dan itu tidak mudah, karena di dalam perjalanan itu kita harus berbekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah berfirman, "Wa tazawwadu," dan berbekallah kalian semua, "fa inna khaira zadi taqwa." Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka kita harus membawa bekal takwa itu untuk kembali ke kampung halaman kita. Di dalam ayat lain, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Dan dalam puasa Ramadan ini, tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya bekal kita itu kuat. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, marilah bekal takwa ini selalu kita cari. Kemudian di dalam perjalanan kita juga harus memahami, karena di dalam perjalanan kembali ke kampung halaman, Allah memberikan cobaan-cobaan di situ. Banyak ujian-ujian di situ. Di dalam ayatnya Allah juga berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Dan Allah menjadikan satu dengan yang lainnya itu sebagai cobaan. Bahkan di dalam ayat lain, "Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah menjadikan keburukan dan kebaikan ini juga sebagai ujian. Dan jelas Allah juga sudah menyampaikan kabar kepada kita bahwa kita juga punya musuh yang nyata. "Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kamu ikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Tentunya setan akan selalu membisikkan kepada kita untuk kita melakukan pilihan yang tidak benar. Kita lebih memilih keburukan daripada kebaikan. Dan di dalam menerima ujian-ujian Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath tsamarat wa basyiris shabirin." Allah juga akan menguji kita itu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan
Yang akan gembira adalah hanya orang-orang yang bersabar. Maka kita harus bersabar, kita harus mampu untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu pertanian, saudaraku, mukminin dan mukminat, kita harus menjadi varietas yang tahan uji, yang tahan hama dan penyakit, tahan terhadap godaan setan. Tetapi kita juga harus menjadi varietas yang punya produktivitas tinggi, punya rasa yang enak, punya bau yang harum. Artinya kita sebagai umat manusia, kita harus memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain, kepada makhluk lainnya. Saudara-saudaraku semua, pada kesempatan ini tentunya puasa yang ini banyak ulama mengibaratkan seperti halnya metamorfosis dari sebuah ulat yang tidak berguna, ulat yang bahkan merugikan para petani. Ulat-ulat itu kemudian menjadi kepompong, berpuasa, untuk kemudian bermetamorfosis menjadi makhluk baru yang namanya kupu-kupu, yang enak dilihat dan bahkan berfungsi baik, membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan. Tentunya inilah yang harus kita lakukan. Kita melakukan transformasi diri kita. Di bulan puasa ini, kita melakukan scan full terhadap seluruh tubuh kita. Ibaratnya mesin, kita juga melakukan servis total. Telinga kita servis, mata kita servis, hati kita servis. Sehingga kelak setelah Ramadan ini selesai, tentunya bagaimana rem kita akan sangat bagus untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian gas kita untuk kebaikan akan juga ringan, terasa ringan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian pesan terakhir dari saya, bahwa di dalam ilmu pertanian kita juga punya ibarat. Pertumbuhan tanaman itu bisa menggunakan pertumbuhan generatif, perkawinan antara sel jantan dan sel betina, tapi juga bisa menggunakan sistem cloning, bisa dengan pencangkokan. Dan umat manusia secara umum, kita ini menggunakan jalur generatif. Kita menggunakan jalur pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Ibaratnya, akibatnya, variasi di antara kita itu akan banyak sekali. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila illa lita'arafu. Dan hai manusia, sesungguhnya aku sudah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Hasil dari perkembangbiakan secara generatif, pertemuan sel jantan dan sel betina akan membuahkan keragaman yang begitu banyak. Oleh karena itu, marilah keragaman ini kita terima, keragaman ini kita syukuri dengan saling memahami, sehingga di dalam perjalanan menuju kampung halaman kita bersama, ini kita akan bersatu padu, saling memahami, tidak saling menyalahkan, bahwa keragaman itu adalah sunatullah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini lebih baik dari ibadah puasa kita di masa lalu, dan kita bisa keluar dari ujian Allah berupa pandemi COVID-19 ini dengan baik, dengan kesabaran, dengan mematuhi semua peraturan-peraturan dan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh para ahlinya. Demikian, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.